Kompas Pagi kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan juga menarik lainnya. Bijak, awali langkah. Pilih referensi terbaik di pagi hari. Perkaya khazanah wawasan dengan ragam berita dan informasi dari segala lini. Update informasi Anda hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Shalom, selamat pagi para pemirsa Kompas TV yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam penyiaran kebenaran firman Tuhan, yaitu Mutiara Iman Kristen, pagi hari ini kita akan bertemu lagi di dalam renungan-renungan Kristen dengan maksud dan tujuan supaya iman kita semakin kokoh, semakin dikuatkan, semakin dimantapkan di dalam mengiring akan Tuhan. Karena itu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, memohon tuntunan Tuhan bagi setiap kita. Kembali lagi, ya Allah, ya Tuhan kami ada tetap di hadapan hadirat Tuhan berkaitan dengan penyiaran rohani Mutiara Iman pagi hari ini. Hamba akan menyampaikan bagian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kebenaran firman Tuhan ini dibentangkan di hadapan setiap kami, para pemirsa yang ada di rumah, yang punya kesempatan untuk menonton atau mengikuti penyiaran Mutiara Iman pagi hari ini, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pendengaran kami siapkan dengan baik, hati kami terbuka di hadapan hadirat Allah, sehingga apa yang hamba sampaikan, kami mendengar sama-sama dan kami menerima bagian kebenaran firman Tuhan tersebut, dan kami taruhkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kami. Ajarilah kami untuk kami menjadi pelaku daripada kebenaran-kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dan berikan hikmat dan akal budi, pewahyuan roh pengajaran dari sorga, Engkau taruh di dalam perbendaharaan hatiku, dan Engkau lekatkan pada bibir mulut lidahku, ya Allah, supaya ketika mulutku dibukakan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, biarlah firman itu yang Tuhan lekatkan pada bibir mulut lidahku, untuk dapat kuperkatakan bagi setiap kami, bahkan para pemirsa di rumah yang mengikuti Mutiara Iman pagi hari ini, sehingga mereka diberkati, hamba pun diberkati. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, hamba berdoa dan mengucap syukur serta siap untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akan membuka bagian kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Yakobus pasal 5, kitab Yakobus pasal 5 pada ayat yang ke-17. Yakobus pasal 5, kitab Perjanjian Baru pada ayat yang ke-17 dengan judul di sana yaitu bersabar dalam penderitaan dan juga mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Jadi di sana di dalam Yakobus pasal 5 ini ada 5 topik yang disampaikan, namun hari ini saya akan berbicara tentang mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Ayat yang ke-17 dia berkata begini, Eli adalah manusia biasa sama seperti kita dan telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan
bulan. Para pemirsa Mutiara Iman yang diberkati oleh Tuhan, tema renungan kita untuk pagi hari ini yaitu doa orang biasa yang luar biasa. Ya. Kenapa demikian? Sebab memang Alkitab berkata di sana bahwa Eli adalah manusia biasa. Ya. Tetapi ketika Nabi Elia ini berdoa, maka Alkitab mencatat bahwa hujan tidak turun 3 tahun dan 6 bulan. Saudara yang luar biasa, ya. Bagian nats ini memberikan pemahaman, ya, dan juga memberikan sebuah pengharapan kepada kita semua, ya, sebagai orang-orang kepunyaan Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita ada punya pengharapan. Sekalipun saya dan saudara adalah manusia biasa, ya, kata yang diterjemahkan kata biasa itu, ya, saudara yang diberkati, ya, jika kita lihat di dalam bahasa Yunani kata biasa itu artinya homoipotes, yang artinya mewaris sifat dasar yang sama. Ya, itu dalam bahasa Yunani yaitu homoipotes, yang artinya mewarisi sifat dasar yang sama. Ya, saya percaya bahwa sebagai manusia kita punya kekurangan dan kita punya kelemahan. Ya, nah, kita dikatakan bahwa orang-orang biasa seperti ya Nabi Eli, ya, dia adalah salah satu nabi besar bangsa Israel. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dia adalah nabi yang biasa. Dia punya kelemahan, dia punya kekurangan, bahkan Alkitab berkata bahwa nabi besar ini, ya, dia pernah lari untuk menyembunyikan diri ketika ya istri Ahab, yaitu ya istri Ahab mengejar dia, Isabel mengejar dia untuk mau mencari dia untuk membunuh dia lari bersembunyi. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, seorang perempuan, ya, tetapi Alkitab katakan bahwa ya Bapak Eli takut dan menyembunyikan diri. Ini menggambarkan bahwa dia adalah manusia biasa. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, tetapi mengapa? Apa alasannya sampai ya doanya itu didengar Tuhan, ya? Dan mengapa sampai hujan tidak akan turun dan 3 tahun 6 bulan, ya? Dengar baik-baik para pemirsa yang diberkati, doa daripada Nabi Eli adalah doa yang sangat berkuasa. Ya, Elia berdoa dengan kesungguh-sungguhan hati. Ya, doa yang sangat berkuasa adalah doa dengan kesungguh-sungguhan hati. Ya, Elia berdoa bukan sekedar berdoa, tetapi dia berdoa sungguh-sungguh. Bapak Ibu para pemirsa yang diberkati, ya, Elia tidak memiliki keraguan sedikit pun terhadap Allah. Ya, dia berdoa dengan kesungguh-sungguhan hati kepada Allah sehingga doa itu ya didengar oleh Tuhan dan doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Apa yang Elia berdoa? Memohon kepada Tuhan agar hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Itu terjadi. Ya, itu terjadi. Saya percaya bahwa jika saudara para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, jika saudara berdoa sungguh-sungguh, ya, percaya bahwa doa saudara itu juga didengar oleh Tuhan. Kalau saja Nabi Eli berdoa dan Tuhan mendengarkan doanya dan Tuhan menjawab doanya, saya percaya jika para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, jika Anda berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka doa saudara itu juga pun didengar dan dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, ya, pemirsa Kompas TV, jangan kemana-mana. Ya, kita akan membahas lebih lanjut lagi pada segmen yang berikut ini. Tuhan memberkati.
ujung malam sebelum hari berganti. Lengkapi referensi dengan update perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berjanji akan memperbaiki kualitas udara Jakarta. Sebuah mobil milik kepala desa terbakar saat terparkir. Kompas Malam. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Para perajin batik di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta menciptakan batik berukuran jumbo bernuansa Nusantara. Cerahkan diri Anda di siang hari dengan berita-berita pilihan kami. Musim kemarau membuat sumur sejumlah warga di kota Jambi keruh dan kering. Ragam informasi dari setiap peristiwa yang terjadi di seluruh penjuru negeri. Terangkum semua di Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Para pemirsa Kompas TV yang diberkati oleh Tuhan, masih bersama saya Pendeta Yedi Menora dalam program Mutiara Iman. Saya akan melanjutkan bagian yang tadi, ya, bahwa apa yang membuat sampai Tuhan mendengar dan menjawab doa daripada Nabi Elia tadi, yaitu ia tidak memiliki keraguan. Terkadang kala kita berdoa, selesai berdoa, kita ragu lagi dengan doa kita. Sedangkan kita sudah berdoa dan kita sudah menyampaikan segala isi hati kita sudah menyampaikan setiap pergumulan kebutuhan kita terhadap Tuhan. Namun setelah selesai kita berdoa, terkadang kala kita ragu. Lalu kita akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Apakah Tuhan dengar doaku? Apakah Tuhan menjawab doaku? Nah, doa yang demikian, maka doa itu tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, para pemirsa Mutiara Iman yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita telah menyampaikan doa kita kepada Tuhan, ketika kita menyampaikan isi hati kita ya kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu hidup dan Dia mendengarkan doa kita dan Dia menjawab doa kita. Mungkinkah hari-hari ini saudara sedang ada di dalam sebuah problema rumah tangga keluargamu? Mungkinkah hari-hari ini saudara sedang ada di dalam kondisi keadaan yang sakit? Bapak Ibu, para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, berdoalah dengan sungguh-sungguh, ya, berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh, ya, sehingga doa itu akan didengar Tuhan dan doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Ya, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, dia katakan di sana bahwa Elia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah sehingga Allah mendengar dan menjawab doanya. Di dalam Injil Matius pasal 5 ya, pada ayat yang ke-6 di sana dia katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Untuk doa kita dikabulkan oleh Tuhan, maka iman kita harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, iman kita harus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jika saudara ingin supaya doa saudara didengar Tuhan dan dikabulkan oleh Tuhan, terbiasakanlah hidupmu untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Terbiasakanlah hidupmu untuk bergaul dengan Allah di dalam renungan-renungan pagi, di dalam membaca kebenaran-kebenaran firman Tuhan ketika hari yang baru datang. Sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, maka biarlah meluangkan sedikit waktu saudara di hadapan hadirat Allah, datang berdoa, tetapi juga jangan lupa
untuk membaca kebenaran-kebenaran firman Tuhan, karena Alkitab berkata di sana bahwa iman timbul karena mendengar pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang berikut, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hal yang kedua yang kita akan belajar pada pagi hari ini, ya, agar setiap doa kita dikabulkan oleh Tuhan, kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak kita. Ya, di dalam 1 Yohanes pasal 5, ya, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan ini. Ya, di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 pada ayat yang ke-14 dia berkata begini, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu kepada Tuhan, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita kalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Haleluya. Ya. Hal yang berikut yang kita harus pelajari, apa yang membuat sampai Nabi Elia, ya, berdoa dan Tuhan mendengar doanya itu, sehingga hujan tidak turun di bangsa Israel selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan itu, bagaimana kondisi kita, saudara? Bagaimana kondisi pertanian kita? Bagaimana kondisi, ya, makhluk hidup yang lain? Karena itu 3 tahun 6 bulan itu bukan jangka waktu yang pendek, saudara. Ya, tetapi itulah doa daripada Nabi Elia, sehingga Tuhan mendengarkan doanya. Tadi saya katakan di sini, bagian yang berikut, dan inilah, ya, dan inilah keberanian percaya kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita juga harus percaya bahwa doa kita itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Ya, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Ya, doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ya, Bapak Ibu, para pemirsa Mutiara Iman yang diberkati oleh Tuhan, bagian yang berikut ini, jika kita berdoa dan meminta sesuatu, biarlah kita berdoa menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Terkadang kala kita memaksa kehendak kita kepada Tuhan, terkadang kala kita menuntut Tuhan untuk mengikuti kehendak kita. Ya, sehingga di dalam doa-doa kita, ketika kita berdoa dan Tuhan belum menjawab doa kita, kita bersungut dan kita mempersalahkan Tuhan, dan kita mengajukan berbagai macam pertanyaan kepada Tuhan. Tuhan, apa salahku? Tuhan, apa dosaku? Tuhan, kenapa dan kenapa dan kenapa Engkau tidak menjawab doaku? Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan karena kita berdoa tidak menurut kehendak Tuhan, tapi kita berdoa menurut kehendak kita sendiri. Kita, ya, tahu bahwa ketika Tuhan Yesus, ya, di dalam taman Getsemani, dia berdoa untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapi pada malam itu. Ya, dia berdoa, dia katakan, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Luar biasa, saudara. Berarti saya percaya bahwa Nabi Elia ketika dia berdoa, itu menurut kehendak Tuhan. Ya, doa itu dia sampaikan buat Tuhan. Dan karena doa yang disampaikan itu menurut kehendak Tuhan, ya, bagi bangsa Israel ini, supaya bangsa Israel ini mereka bertobat, agar bangsa Israel ini hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apalagi pada saat itu, bangsa Israel percaya Tuhan, tetapi penyembahan mereka bukan lagi kepada Tuhan, tetapi mereka sudah percaya dan menyembah kepada para Baal-Baal yang lain. Itu yang membuat Tuhan murka kepada mereka. Itu yang membuat Tuhan kecewa dengan mereka. Itu yang membuat Tuhan tidak suka kepada mereka. Itu karenanya waktu Nabi Elia berdoa memohon kepada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan doa itu sehingga hujan tidak akan turun. Demikian pun bagi saya dan saudara, ketika kita mau supaya doa kita itu didengar dan dikabulkan Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh adalah berdoa berdasarkan kehendak Tuhan dan bukan berdasarkan kemauan saya dan saudara.
Bagian yang kedua yang kita akan lihat di sini, saudara, agar setiap doa kita dikabulkan oleh Tuhan, kita harus berdoa sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita. Pemirsa Kompas TV yang diberkati oleh Tuhan, jangan kemana-mana, kita akan membahas lebih lanjut lagi pada segmen yang berikut. Tuhan memberkati. Jadilah bagian dari arus utama. Serap segala informasi yang paling mengundang atensi. Hanya yang utama, yang layak Anda percaya. Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Ikuti Berita Utama pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih didalami Ulasan polisi. peristiwa penting terkini. Komisi 1 DPR menggelar rapat kerja terakhir. Sejumlah nama mencuat ke publik akan mengisi kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Setelah pemanjat tiang bendera di Nusa Tenggara Timur, Yohanes Datangi korban ke rumah sakit. Perwakilan Viking Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Semangat pagi. Perbarui informasi seputar peristiwa dari seluruh Indonesia dalam berita terkini. 2 kapal terbakar, 4 ABK berhasil selamat. Diduga sopir mengantuk sebuah truk kontainer jatuh ke lahan kosong. Jadikan pelengkap referensi untuk memulai hari. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Live di Kompas TV. Masih bersama saya, Pendeta Yedi Menora dalam program Mutiara Iman pagi hari ini. Bagian yang terakhir, di dalam kitab yang sama, yaitu Yakobus pasal 4 pada ayat yang ketiga. Dia katakan di sana, Yakobus pasal 4 pada ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendaknya kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Bapak Ibu para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, seringkali kita berdoa dan kita berpikir bahwa doa kita itu baik-baik saja, atau doa kita itu ya didengar oleh Tuhan dan doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Ya, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa doa-doa kita itu juga bisa salah. Kenapa sampai doa kita itu tidak dikabulkan oleh Tuhan? Sebab Alkitab mencatat di sana ya pada ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendaknya kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Banyak orang berdoa untuk diberkati oleh Tuhan. Ya, banyak orang berdoa supaya pekerjaannya diberkati, jabatannya naik. Tetapi apa yang terjadi saudara ketika Tuhan menjawab doa mereka? Lalu ya ketika mereka diberkati, mereka salah mempergunakan berkat itu. Banyak ada orang yang salah mempergunakan berkat Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Saya kasih contoh saja, ketika orang itu diberkati, maka gaji itu dia tidak pergunakan dengan baik untuk dirinya dan rumah tangganya, tetapi justru sebagian pendapatannya dia pergunakan untuk mabuk-mabukan di luar sana. Nah, itu yang Alkitab katakan di sana. Ketika dia berdoa lagi, Tuhan tidak mau mendengarkan doanya. Ketika dia berdoa, Tuhan tidak menjawab doanya. Kenapa demikian? Karena Alkitab katakan bahwa waktu Tuhan menjawab doanya dan waktu dia diberkati, dia mempergunakan hal itu untuk memuaskan hawa nafsunya. Itulah yang membuat sehingga doa banyak kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ya, Alkitab jelas dia berkata di sana. Karena itu mari para pemirsa Mutiara Iman yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita mau berdoa sungguh-sungguh. Ya, kita orang-orang biasa,
tetapi doa kita akan menjadi luar biasa kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, jika kita berdoa agar doa kita dikabulkan oleh Tuhan, maka kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Untuk renungan singkat pagi hari ini, doa dan harapan saya kiranya para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV pagi ini selalu disayang Tuhan dan selalu diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala dan kita akan satu di dalam doa. Kembali lagi kami datang menghampiri kekudusan Tuhan, seraya kami membawa syukur dan terima kasih kami, sebab oleh anugerah dan rahmat Tuhan, pagi hari ini kami diberi waktu dan kesempatan untuk mendengarkan renungan singkat lewat Mutiara Iman, penyiaran Kompas TV. Bapa yang di sorga, hamba telah melaksanakan tugasku sebagai hamba-Mu, yaitu menyampaikan, menyingkapkan, membuka rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan kepada setiap para pemirsa Kompas TV yang diberkati oleh Tuhan. Kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang biasa saja. Kami adalah manusia-manusia yang biasa. Kami punya kekurangan, kami punya kelemahan. Tetapi hamba percaya bahwa doa-doa kami menjadi doa-doa yang luar biasa. Dari orang-orang yang biasa-biasa. Doa kami menjadi doa yang luar biasa. Apabila kami berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka doa kami itu dikabulkan oleh Tuhan. Sama seperti Nabi Elia. Nabi Elia menurut catatan Alkitab menyatakan bahwa dia adalah manusia yang biasa. Tetapi ketika Elia berdoa, maka doa itu didengar oleh Tuhan dan doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Sehingga hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan di bangsa Israel. Demikian pun Bapa yang di sorga, kalau saja Elia manusia biasa berdoa dan Tuhan kabulkan doanya, maka hamba percaya bahwa pagi hari ini juga kami adalah orang-orang yang biasa. Kami adalah manusia-manusia yang biasa. Tetapi jika kami berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, maka doa kami itu didengar dan dikabulkan juga oleh Tuhan. Demikian pun Bapa yang di sorga, biarlah kami berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kami. Terkadang kala di dalam setiap doa-doa kami memaksa kehendak kami kepada Tuhan. Kami berdoa tidak menurut kehendak Tuhan. Bapa yang di sorga, ampunilah kami. Namun dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan mau ajar kami supaya kami berdoa menurut kehendak Tuhan. Kami mau minta sesuatu menurut kehendak Tuhan. Jika kami berdoa menurut kehendak Tuhan, maka doa kami tidak akan salah. Tetapi justru doa kami itu berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan menjawab doa kami. Terima kasih banyak Bapa yang di sorga. Hamba juga berdoa bagi Kompas TV. Kiranya Tuhan memakai siaran ini untuk dapat memberkati banyak orang yang ada di sekitar Kota Sorong, bahkan di Provinsi Papua Barat Daya ini. Hamba juga berdoa bagi pemilihan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November. Tuhan memberkati semua masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat di dalam pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur, sehingga kami memberikan hak suara kami kepada orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, hamba berdoa dan mengucap syukur serta menamatkan siaran Mutiara Iman pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV.
Halo saudara, jumpa kembali bersama saya Vidi Batlolone di Gelar Perkara. Tindak kejahatan terjadi kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, dalam bentuk apapun. Berikut ini kumpulan perkara yang kami gelar untuk Anda. Cermati benang merah peristiwa kriminal yang mengusik perhatian publik. Bagaimana polisi menguak fakta kejahatan ini? Ikuti saya. Gelar Perkara setiap Sabtu pukul 6 petang live di Kompas TV.